Bab 087. Iya, Zahwa memilih untuk menjawab jujur saja. Giana harus tahu bagaimana perasaannya agar wanita itu bisa semakin mengerti dan memahami. Aku bahkan sempat berpikir untuk, apa aku menyerah saja? Aku ingin berhenti berusaha saja. Melelahkan rasanya memperjuangkan sesuatu yang tidak jelas akhirnya. Bahkan ada titik di mana aku menyesal akan kehadiran dua nyawa di dalam diri aku sekarang, Tan. Zahwa tersenyum getir, untuk pertama kalinya menceritakan sesuatu yang tidak pernah ia katakan siapa-siapa, titik terendah yang kemarin dirinya lalui. Aku merasa begitu buruk, tidak berguna dan rendahan. Aku sempat berpikiran untuk pergi saja dan mengurung diri dalam rasa sakitku sendiri dengan beranggapan bahwa ya memang begitulah karma yang harus aku terima setelah segalanya yang terjadi. Zahwa menghembuskan napas keras-keras ketika membuka kembali lukanya yang belum sepenuhnya sembuh itu. Beruntungnya, aku tidak sampai berpikiran untuk menghilangkan mereka. Aku tidak sampai hati melakukan hal yang begitu keji seperti itu. Aku inginnya pergi saja lalu menyimpan rahasia itu sendirian. Aku benar-benar merasa seburuk dan sehina itu karena perlakuan tante dan keluarga. Zahwa. Giana memanggil lirih dengan air mata yang sudah terjatuh. Tapi itu dulu, tante. Ketika keluarga kandungku datang dengan cara yang begitu menakjubkannya, aku merasa sedikit harapan itu tiba-tiba saja ada, apalagi ketika teringat Mas Wirya yang sedikit pun tidak pernah mengeluh padahal dia berjuang untuk membujuk tante sudah dari berbulan-bulan yang lalu. Belum lagi, tante percaya tidak ketika kemarin itu tante yang tidak bersikap sinis dan dingin dengan aku bahkan sudah melupakan apa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Rasa sakit hatiku langsung menghilang begitu saja karena akhirnya, yang aku tunggu-tunggu, tante bersikap hangat lagi dengan aku. Zahwa terkekeh samar. Aku tidak meminta apa-apa tante, cukup dengan tante yang menerima aku saja sudah menjadi kebahagiaan terbesar di dalam hidup aku. Cukup itu saja. Aku benar-benar tidak mengharapkan lebih. Zahwa, maafkan tante. Kini Giana sudah menangis terseduh-seduh mendengar cerita yang terasa ikut menyayat hatinya sekali lagi itu dan Zahwa dengan berbesar hati langsung memeluk sambil mengusap bahunya dengan bongkahan menyesakkan dada yang sudah sepenuhnya menghilang. Iya, tante, aku sudah memaafkan di detik pertama tante bersikap hangat dengan aku kemarin. Aku juga minta maaf ya atas apa yang sudah aku lakukan dulu. Aku paham rasa kecewa yang tante rasakan. Giana menggeleng. Seharusnya tante bersyukur kamu datang di hidup Wirya, bukannya malah membuat kalian semakin menderita. Kamu wanita yang sangat baik, Zahwa. Tante padahal tahu betul itu sejak lama. Kamu memiliki hati yang luar biasa, pemikiran yang jauh lebih dewasa dari Renata yang padahal umurnya jauh di atas kamu. Bahkan di umur kamu yang masih muda kamu bisa melakukan segala hal urusan rumah tangga dan urusan dapur dengan mahir. Tante sudah sadar itu ketika kamu main ke rumah tante dulu itu. Entah kenapa tante bisa begini, Zahwa. Sudahlah, tante. Aku sudah menerima maaf tante sekarang. Jangan terlalu dibuat stres, kan itu sangat berpengaruh dengan kesehatan tante Giana sendiri. Sudah ya. Masa lalu tidak bisa kita ulang untuk diperbaiki hanya karena rasa penyesalan, yang penting kan ke depannya tante. Masa depan yang seharusnya kita perbaiki. Kamu dewasa sekali, nak. Terima kasih banyak sudah datang di hidup Wirya ya. Kamu benar-benar membuat tante tersadar betapa baiknya anak tante satu-satunya itu. Kamu membuat dia menjadi pria yang luar biasa, Zahwa. Zahwa hanya bisa tersenyum menahan perasaan haru yang tumpah ruah di dalam dada, enggan untuk menangis lagi meski kebahagiaannya terasa benar-benar penuh sekarang. Zahwa, jangan merasa menyesal lagi akan kehadiran dua nyawa di dalam perut kamu sekarang ya. Karena tante bahagia sekali ketika tahu kehadirannya, nak. Apa yang tante impi-impikan sejak lama akhirnya diwujudkan melalui kamu. Giana mengusap perut Zahwa dengan tangan yang agak bergetar. Cepat-cepat resmikan hubungan kamu dengan Wirya ya. Biar kalian tidak ada yang menghalangi lagi,
biar kalian bahagia. Tante akan mendukung kalian sepenuhnya. Zahwa tidak menjawab apapun, dia hanya kembali memeluk Giana karena perasaannya sekarang tidak mampu dia ungkapkan di dalam kata-kata. Lidah Zahwa menjadi keluh karena merasa terlampau lega dan bahagia. Mereka berdua masih saling mengharu biru dengan Giana yang meski sudah Zahwa minta untuk tidak meminta maaf, tetap melakukannya secara terus-menerus. Masuk sekarang yuk. Tadi tante sengaja mengundang koki handal untuk membuatkan makan siang untuk kita. Kayaknya sudah selesai disiapkan deh. Oke, Tan, Zahwa mengangguk, menggandeng tangan Giana tanpa mau melepaskannya. Bersamaan dengan senyumnya yang juga tidak luntur dari wajah Zahwa. Dan panggilan itu menginterupsi obrolan ringan yang Zahwa dan Giana lakukan selagi mereka berjalan. Irna, sudahlah. Apa lagi mau kamu? Aku mau mengobrol dengan Zahwa sebentar bude, berdua saja. Zahwa menatapi Irna yang ekspresinya benar-benar tidak bisa dirinya baca. Tidak, Irna. Zahwa mau makan siang sekarang. Sebentar saja. Irna nampak mendesak. Ada apa kak? Meskipun sejujurnya enggan, Zahwa memilih untuk tetap merespon karena teringat perasaan bersalahnya yang sudah membuat kacau pesta pernikahan Irna kemarin. Gue pengen mengobrol dengan lo, sebentar saja kok. Ada apa lagi sih Irna? Awas saja ya kamu berbuat yang macam-macam. Irna berdecak. Enggak, bude. Beneran kok, aku enggak bakalan lama. Zahwa menghela napas pelan. Ya sudah, sebentar saja kan. Tante duluan saja, nanti aku menyusul. Walaupun nampak dari ekspresi wajahnya kalau Giana tidak setuju, pada akhirnya dia tetap mengiyakan lalu berjalan menjauh meninggalkan Zahwa dan Irna berduaan saja. Ada apa kak? Lo ikut ge? Zahwa tidak mengatakan apapun lagi, hanya mengikuti saja langkah kaki Irna yang berjalan terlebih dahulu di depannya. Mau kemana kak? Kenapa harus pergi jauh-jauh? Zahwa berhenti melangkah, merasa keheranan melihat Irna yang terus berjalan padahal mereka sudah pergi lumayan jauh dari taman tadi. Mendengar itu, langkah Irna langsung berhenti. Dia menoleh dan sungguh, ekspresi wajahnya itu sama sekali tidak bisa Zahwa artikan maksudnya namun entah kenapa dia tiba-tiba saja merasa tidak nyaman. Dibuatnya. Kalau Kak Irna masih marah karena pesta pernikahan kakak kemarin yang jadi kacau, aku benar-benar minta maaf kak. Aku sama sekali tidak bermaksud demikian, aku siap kok untuk melakukan ganti rugi, ucap Zahwa bersungguh-sungguh. Kak Irna mau mengadakan pesta perayaan ulang atau bagaimana? Aku benar-benar merasa tidak enak, maaf ya. Meski Zahwa sebenarnya menyimpan amarah di dalam dada karena sikap Irna yang kemarin sangat-sangat skeptis kepadanya, semua itu tidak menutupi fakta bahwa karena dirinya pesta pernikahan Irna yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi kacau hanya karena dirinya. Zahwa benar-benar serius ingin bertanggung jawab karena hal tersebut. Sudah. Mas Wirya sendiri yang akan mengganti rugi. Suara Irna terdengar tidak bersahabat sama sekali dan Zahwa masih mencoba untuk memaklumi. Irna pantas marah karena hari terpenting di dalam hidupnya tercoreng karena kehadiran Zahwa. Irna pantas-pantas saja untuk bersikap demikian meski rasanya Zahwa merasa sedih akan hal tersebut. Begitu ya, syukur deh. Aku minta maaf sekali lagi ya, Kak. Kapan Kak Irna mau mengadakan pesta ulang? Aku akan mendiskusikan itu dengan Mas Wir. Lo bisa berhenti berpura-pura bisa nggak sih? Hah? Zahwa mengerjapkan mata karena Irna yang tiba-tiba saja memotong ucapannya dengan berucap demikian. Lo enggak usah sok polos bisa. Lo emang enggak tahu permasalahannya atau memang hanya berpura-pura? Ada apa ya? Kak? Sumpah? Aku enggak mengerti, sahut Zahwa bingung. Apalagi melihat ekspresi Irna yang seolah menyimpan dendam yang begitu besar kepadanya. Kedatangan lo di keluarga gue cuma membawa malapetaka, tahu nggak?
Kebingungan Zahwa berubah menjadi keterkesiapan, tidak hanya akan ucapan Irna namun juga ketika wanita itu yang langsung menggenggam tangannya terlampau erat sehingga menekan tulangnya yang membuat Zahwa langsung meringis dibuatnya. Lo membuat kacau keluarga gue, membuat malu dan terlebih, mencoreng nama baik keluarga. Apa lo tahu? Tante Giana dan Om Wijaya sudah menerima aku, Kak mereka bahkan meminta maaf karena mereka merasa bersalah. Kenapa Kak Irna yang kelihatan sangat emosi di sini? Kalau ini hanya tentang pesta pernikahan kakak yang kacau, aku rasa amarah Kak Irna sekarang terlalu berleb. Ini bukan tentang itu, sialan. Irna mendesis marah, tangannya semakin menekan tangan Zahwa yang seberapa kuat pun mencoba untuk melepaskan jeratan tersebut, dia tetap tidak bisa melakukannya. Lo ingin menguasai harta Mas Wirya, iya kan? Lo ingin mengambil alih kekayaan Bude Giana sampai berakting terlalu total sehingga membuat Bude terenyuh. Please deh, semua sikap sok polos lo itu terbaca dengan jelas di mata gue. Zahwa langsung tertawa dibuatnya oleh kalimat Irna yang benar-benar terdengar tidak masuk akal di telinganya. Kak Irna lagi mabuk, sekarang? Tanyanya tidak habis pikir. Kayaknya betulan mabuk deh, tambahnya kemudian ketika menyadari aroma alkohol yang tercium dari Irna belum lagi tatapannya yang nampak tidak fokus itu. Sialan, lo mengatai gue hah? Berhenti menyumpahi aku begitu Kak. Zahwa merasa tersinggung sekarang, wajahnya berubah datar dan lebih serius. Tangan Irna sudah ingin ia hempaskan namun apa yang wanita itu keluarkan dari balik jaket hitam yang ia pakai membuat Zahwa membeku. Sebuah pisau lipat. Bola mata Zahwa melebar sempurna, terperangah luar biasa akan apa yang Irna lakukan sekarang. Jangan gila, Kak Irna. Sebisa mungkin Zahwa mencoba untuk bersikap tenang padahal jantungnya langsung berdetak gila-gilaan sekarang. Adrenalinnya langsung terpacu ke seluruh tubuh. Harta. Serius Kak Irna menuduh aku begitu? Ya Tuhan, omongan Kak Irna ini benar-benar tidak masuk akal. Dan apa ini? Kak Irna, mau melukai aku? Hanya gara-gara tuduhan tidak berdasar itu. Apa coba yang membuat kakak sampai bisa-bisanya berpikiran begitu? Kak, papa aku saja jauh lebih kaya daripada keluarga kalian. Buat apa coba aku mengincar harta Mas Wirya? Zahwa mendengus geli, mencoba untuk tak gentar di hadapan Irna yang menurutnya agak tidak waras sekarang. Jangan merendahkan gue begitu. Lo yang jauh lebih rendahan daripada gue, Zahwa. Mau-maunya menjadi simpanan, mana suami kakak sendiri lagi. Berhenti berbicara sembarangan, Kak, Zahwa berujar mengancam. Kakak akan menyesali ini jika sampai aku marah. Bukan hanya Mas Wirya yang bertindak tapi juga keluargaku. Irna mendengus meremehkan. Kan, apa gue bilang? Lo cuma ingin menguasai Mas Wirya saja. Lo kan baru bertemu keluarga lo baru-baru ini, Iyo lagi hoki aja karena keluarga lo yang tajir melintir padahal rencana lo sebelum bertemu mereka adalah untuk menguasai harta Mas Wirya dan keluarga gue kan. Pemikiran yang luar biasa bodoh Kak Irna. Zahwa berucap sarkastik. Saking bodohnya sampai membuat aku tidak habis pikir apa yang ada di otak Kak Irna sekarang. Dikatai begitu, emosi Irna langsung terpancing lebih jauh. Ujung pisau itu dirinya dekatkan tepat di depan perut Zahwa. Katai gue sekali lagi, gue enggak akan segan-segan melenyapkan anak haram yang ada di dalam perut lo sekarang. Jangan mengatai anak aku jika kamu tidak ingin diri kamu sendiri dan keluarga hancur berantakan sekarang, Kak. Zahwa masih bisa menahan jika dirinya yang dicemooh namun ketika anak-anaknya yang tiba-tiba saja dibawa, emosinya langsung melesat naik. Satu tangannya yang lepas dari genggaman kuat tangan Irna ia bawa untuk memegang ganggang pisau itu hingga menjadi agak bergetar karena dua energi yang berlawanan ketika memegangnya. Aku sebenarnya enggan membawa-bawa kedudukan begini tapi untuk memperingati Kak Irna saja, aku jauh lebih berkuasa daripada kamu Kak. Apa saja aku bisa lakukan dengan kekuasaan itu?
Raut wajah Irna semakin memerah juga mengeras. Lo sengaja bersikap sok lemah di depan Bude sehingga dia kasihan dengan lo sampai-sampai usaha bakery yang akan ia bangun yang awalnya ingin diberikan untuk gue berpindah tangan menjadi milik lo yang bukan siapa-siapa. Lalu katanya usaha-usahanya yang lain yang selama ini gue kelola, akan beralih tangan sepenuhnya menjadi milik lo. Hebat banget ya akting lo sampai membuat Bude luluh begitu. Awalnya itu, lalu selanjutnya harta keluarga yang harusnya dibagi-bagi mau lo kuasai. Iya kan? Belum lagi karena papa lo yang tiba-tiba saja memutuskan kerjasama, keluarga gue terancam bangkrut dan gue juga terancam diceraikan karena suami gue tidak mau memiliki istri yang kekayaannya tidak sepadan dengannya. Lo benar-benar membawa kekacauan, sialan. Bikin ribet hidup gue aja. Lebih baik lo gue bikin mampus aja. Iya kan? Mendengarnya, seolah ada lampu bohlam yang menerangi kegelapan di dalam kepala Zahwa yang tadinya dipenuhi oleh rasa kebingungan akan sikap Irna yang terlampau ekstrim ini. For God's sake, Kak Irna, aku saja tidak tahu kalau Tante Giana membuat usaha yang akan dialih tangankan menjadi milikku. Aku tidak tahu menahu sama sekali, Kak. Zahwa menahan geraman kesal. Sungguh, ada saja hal di luar dugaan yang membuatnya kembali merasa tertekan. Bebas dari halangan restu, halangan yang se-ekstrim ini secuil pun tidak muncul di dalam kepalanya. Dan soal kerjasama dengan papa, aku akan mencoba membujuknya untuk mengurungkan niat akan pembatalan itu jika Kak Irna menjauhkan pisau ini sekarang juga. Zahwa mencoba agar suaranya terdengar semeyakinkan mungkin bagi Irna. Posisinya sama sekali tidak menguntungkan dan meski sudah sangat emosi, sedikit perlawanan saja yang ia lakukan pasti akan memicu emosi dari Irna. Yang bisa Zahwa lakukan sekarang adalah bernegosiasi terlebih dahulu. Jika dirinya sudah aman, urusan lainnya akan ia pikirkan belakangan. Irna masih terdiam. Pisau itu ujungnya masih menempel di baju Zahwa namun meski begitu Zahwa tahu sekali. Kalau Irna sedang mempertimbangkan penawarannya itu. Mas Wirya sedang berjalan ke sini, Kak. Sembunyikan pisaunya maka aku akan melupakan apa yang Kak Irna lakukan sekarang. Zahwa mencoba untuk membujuk sekali lagi. Keringat dinginnya sudah muncul karena siapa yang tidak ketakutan coba akan situasi yang teramat menyeramkan ini. Zahwa sama sekali tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri melainkan dua janin tidak berdosa yang bahkan belum berkembang dengan sempurna sekarang. Keselamatan mereka adalah apa yang Zahwa inginkan sekarang. Aku tahu pikiran Kak Irna sedang kacau saja jadinya berbuat sesuatu yang tidak sepenuhnya Kak Irna pikirkan dengan baik-baik. Aku berjanji akan meminta dengan papaku untuk membatalkan pemutusan kerjasama itu. Aku serius Kak. Zahwa, tutup mulut lo kalau Jo ingin selamat. Irna sepertinya sudah tersadar akan perbuatan gilanya ketika mendengar suara Wirya di belakangnya. Iya. Bertepatan dengan Wirya yang tiba di belakang Irna, pisau itu sudah wanita itu sembunyikan kembali ke dalam jaketnya. Jantung Zahwa masih bergemuruh gila-gilaan namun dengan Wirya yang ada di hadapannya juga janji yang baru saja ia ucapkan, Zahwa mencoba untuk tersenyum normal. Kenapa menyusul Mas? Padahal aku sudah selesai berbicara dengan Kak Irnanya. Wirya menatap Zahwa dan Irna secara bergantian. Lama, Mama Papa sudah menunggu. Ya sudah yuk kita ke sana, ajak Zahwa menyembunyikan tangannya yang masih agak tremor. Apa yang kalian obrolkan? Kamu tidak berbuat yang macam-macam dengan Zahwa kan Irna? Yaelah apa sih? Aku cuma meminta ganti rugi kok, jawab Irna ketus. Itu frusanku, bukan Zahwa. Tenang saja, kamu mau ganti rugi apapun, beritahu aku saja. Tidak usah mengganggu Zahwa. Sudah cukup mencampuri urusan kami, Irna. Wirya berucap kesal lalu tanpa peduli akan Irna, dia langsung menggenggam tangan Zahwa membawanya menjauh. Kenapa tanganmu dingin sekali begini?
Wirya bertanya keheranan ketika merasakan sendiri sengatan dingin di telapak tangan Zahwa yang dirinya genggam, belum lagi dia juga merasakan basah di sana. Hah? Oh. Enggak tahu nih, gara-gara angin saja deh kayaknya. Masuk angin kali ya. Zahwa mencoba menyahut senormal mungkin meski ucapannya terdengar tidak masuk akal karena otaknya masih belum mampu bekerja dengan normal sekarang. Belum lagi tubuhnya sudah melemas sejadi-jadinya sekarang karena energinya tersedot habis oleh adrenalin.